Mungkin dari dua teori di atas ada yang berpikir juga kalau sebenarnya ini hanya salah sebuah paradoks. Dalam paradoks itu tidak mengharuskan kamu memilih satu di antara yang lainnya. Tidak. Karena dalam paradoks itu adalah pilihan dalam kata-kata, yaitu atau, dan, dengan. Setelah saya analisa lagi, saya teliti lagi, entah itu dari teori dari Hermes atau dari hadis, saya berpikir kalau sebenarnya rasa itu bukan dari hati. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan kami Turun Pan Channel dalam pembahasan arti dan makna cinta. Bersama saya, Asep Dadi Soeharto. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apa itu cinta? Ada yang bilang kayak gini, cinta adalah apabila hati dan pikiran kamu sudah bisa sekata. Benar atau tidaknya, kita akan coba uraikan sedikit demi sedikit. Cinta selalu disimbolkan dengan simbol seperti ini. Tapi yang jadi pertanyaan, sebenarnya itu adalah simbol hati atau simbol jantung? Jawabannya itu terserah teori mana yang akan kalian pakai. Kalau kalian menggunakan teori kebanyakan orang, kalian akan bilang kalau itu adalah simbol hati dan merupakan penegasan kalau semua rasa itu ada di dalam hati. Benar nggak? Atau kalian akan menggunakan teori studi dari Hermat. Dalam teori ini saya menyimpulkan kalau rasa itu sebenarnya identik dengan jantung, bukan hati. Dalam teori ini ada yang namanya teori dua arah antara otak dan jantung. Studi dari Hermet membuktikan kalau adanya hubungan antara jantung dan otak. Jantung selalu berada dalam dialog dua arah yang konstan antara jantung dan otak. Dalam teori ini mengatakan emosi kita mengirim sinyal ke otak dan dikirim ke jantung. Kemudian jantung merespon dengan cara yang kompleks. Dalam teori ini menjelaskan bagaimana jantung merespon reaksi emosi dan mental, dan mengapa emosi tertentu dapat menekan seseorang dan membuatnya kehabisan energi. Tapi yang sekarang jadi pertanyaan adalah dari mana datangnya emosi? Tapi sebelum itu, sebelum kita mengupasnya lebih dalam, ada baiknya kalau kalian subscribe channel ini bagi yang belum, agar kami bisa dapat lebih semangat dalam berbagi pengetahuan tentang arti dan makna cinta. Dan untuk yang sudah, saya doakan semoga rezekinya lancar, sehat selalu, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa dapat menemukan cinta seperti yang diinginkan. Amin. Oke, sekarang kita lanjut. Dari mana datangnya emosi? Tapi mungkin ini akan kita bahas nanti di akhir-akhir, supaya kita bisa lebih fokus dulu tentang simbol ini sebenarnya adalah logo hati atau jantung, atau sebenarnya rasa itu ada di hati apa ada di jantung. Karena begini, dalam hadis pun disebutkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh manusia. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuh manusia. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah kolbu. Perlu kalian ingat, yang dikatakan di sini adalah kolbu, bukan kalbu. Yang dipakai kof, bukan kaf. Kenapa? Karena kalau yang digunakan kaf atau kalbu, itu artinya lain. Kalbu artinya anjing, sedangkan kolbu itu bisa diartikan hati. Tapi ada yang unik di sini.
Karena kalau saya cari secara terpisah, terjemahan dari kata kolbu itu artinya jantung. Yang saya juga kurang mengerti kenapa dalam terjemahan bahasa Indonesia itu diartikan sebagai hati. Entah karena mungkin sudah lumrahnya di Indonesia disebut hati, makanya di situ disebutkan hati. Tapi kalau ada yang tahu penjelasan tentang ini, saya mohon dengan segenap hati saya untuk kalian bisa memberi pencerahan di komentar. Karena jujur saya juga masih dalam proses belajar. Dan apa yang saya sampaikan ini bukan berarti saya lebih tahu dari kalian, tidak. Saya cuma mencoba menjelaskan, mencoba saling berbagi tentang apa yang saya tahu, tentang apa yang sudah saya pelajari selama 12 tahun sampai sekarang. Cuma itu. Makanya untuk setiap kesalahan, apapun kesalahan saya mohon maaf dan mohon dikoreksi. Oke, kita lanjut. Mungkin dari dua teori di atas ada yang berpikir juga kalau sebenarnya ini hanya sebuah paradoks. Apa itu paradoks? Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, paradoks adalah situasi yang timbul dari sejumlah premis yang kalau saya tafsirkan, situasi ini salah satunya adalah memilih antara teori dan teori, kurang lebih begitu. Hanya yang perlu kamu tahu, dalam paradoks itu tidak mengharuskan kamu memilih satu di antara yang lainnya, tidak. Karena dalam paradoks itu adalah pilihan dalam kata-kata, yaitu atau, dan, dengan. Maksudnya begini, kalau dalam pilihan itu kamu menggunakan kata atau, seperti antara jantung atau hati, berarti kamu harus memilih antara jantung atau hati. Tapi kalau kamu dalam paradoksnya itu kamu menggunakan kalimat pilihannya antara jantung dan hati, di situ kamu punya 4 pilihan, antara jantung, hati, atau tidak sama sekali, atau semuanya kamu ambil. Semua pilihan itu tergantung persepsi kamu, apa yang kamu pikirkan tentang suatu objek. Kayak dulu saya berpikir begini, karena saya bingung sebenarnya ini hati apa jantung, saya memilih malah tidak kedua-duanya, saya memilih tengah-tengah, yaitu di dada. Kenapa? Karena saat saya merasa sakit hati, saya nggak ngerasa sakit jantung, tidak. Saya ngerasa itu sesak, tapi ini saya ngerasa itu sesak. Jadi saya berpikir ya bukan jantung atau hati, tapi dua-duanya, maksudnya gabungan antara jantung dan hati. Itu dulu, karena waktu itu saya pun bukannya nyari tahu, bukan, malah langsung menggunakan persepsi saya saja, analisa saya, tanpa saya mencari sumber gitu. Makanya saya bisa berpikir kalau itu anggap aja gabungan, dan kalian pun bisa memilih apapun persepsi kalian, tergantung pengetahuan kalian sebenarnya ini adalah jantung atau hati. Setelah saya analisa lagi, saya teliti lagi, entah itu dari teori dari Hermes atau dari hadis, saya berpikir kalau sebenarnya rasa itu bukan dari hati, tapi dari jantung. Dan kalau kalian baca terjemahan bahasa Inggris pun, sebenarnya heart itu jantung loh, bukan hati. Cuma saya pun bingung kenapa selama ini heart dan kolbu itu selalu ditafsirkan sebagai hati. Tapi kalau ada yang kalian yang tidak sependapat atau entah apapun yang kalian pikirkan, kalian bisa berbagi di komentar. Kita bisa bahas bersama-sama. Oke, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu pikiran. Apa yang kamu pikirkan saat kamu mendengar kata cinta? Tentang apapun yang kamu pikirkan, kamu bisa mendefinisikan sendiri arti cinta menurut kamu dari 3 hal. Yang pertama, apa yang kamu pikirkan, mungkin siapa atau apa atau apapun itu. Yang kedua, apa yang detak jantung kamu rasakan saat kamu menyebutkan objeknya.
Dan yang ketiga, emosi apa yang kamu rasakan saat kamu memikirkan hal itu. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kita bahas dulu yang dasarnya. Sebenarnya apa itu pikiran? Kalau menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, pikiran adalah gagasan dan proses mental. Sedangkan kalau menurut KBBI, pikiran adalah budi, ingatan, angan-angan, dan lain-lain. Yang untuk kali ini, saya sendiri tidak punya kecenderungan tentang teori pemikiran yang dibahas tadi. Karena menurut saya kedua-duanya benar, dan kedua-duanya itu mencangkup tentang dua jenis pikiran, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Dimana pikiran sadar adalah semua jenis pikiran yang bisa kamu kontrol, seperti saat kamu belajar, saat kamu menganalisa, saat kamu mencermati, berpikir, dan lain-lain. Pokoknya semua jenis pikiran yang bisa kamu kontrol itu adalah pikiran sadar. Sedangkan pikiran bawah sadar adalah semua pikiran sadar kamu yang dulu, yang sudah terpendam, yang sudah kamu serap dan mengendap, dan sudah kamu tidak sadari lagi. Bahkan kadang kamu sudah lupa dengan pikiran bawah sadar kamu sendiri. Tapi sebenarnya kamu harus tahu kalau sebenarnya pikiran bawah sadar ini adalah pikiran yang mengontrol hidup kamu. Pikiran bawah sadar ini adalah seperti program yang kamu buat sendiri pada waktu dulu, dan sekarang program itu sudah terpasang dan tinggal jalan secara otomatis. Yang contoh paling mudahnya begini, saat kamu belajar nyetir atau belajar bawa motor, saat kamu belajar, kamu itu pakai pikiran sadar kamu konsentrasi, kamu fokus. Tapi saat kamu sudah mulai terbiasa, kamu sudah tidak perlu memerlukan lagi pikiran sadar kamu, karena software nyetir tadi itu sudah kepasang. Jadi biar kamu sudah fokus makan, fokus main HP, nyetirnya itu tetap jalan, karena semuanya sudah terlanjur tersimpan di pikiran bawah sadar. Ini juga sama halnya dengan emosi yang sudah kita singgung sebelumnya. Sebenarnya dari mana datangnya emosi? Kalau kita kutip dari bintangtremor.com, emosi diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal yang biasanya memiliki kaitan dan aktivitas berpikir atau kognitif seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Apa itu persepsi? Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Lantas apa hubungannya dengan emosi? Jadi gini, apapun persepsi kamu, asal itu menggunakan rasa, itu akan langsung masuk ke alam bawah sadar. Dan apapun yang ada di alam bawah sadar kamu, itu akan menyebabkan vibrasi pada alam. Apa itu vibrasi? Vibrasi adalah gerak bolak-balik suatu objek dalam titik keseimbangannya dalam suatu priority. Vibrasi ini biasanya terbaca dalam suatu bentuk gelombang yang akan terkoneksi jika bertemu dan frekuensi yang sama. Dan jika bertemu dan frekuensi yang berbeda, dia akan menyebabkan terjadinya kekacauan gelombang. Nah, kekacauan gelombang inilah yang akan menentukan tingkat emosi kamu. Semakin stabil gelombangnya, semakin stabil juga emosi kamu. Tapi semakin tidak teratur gelombangnya, semakin tidak teratur juga emosi kamu. Dan gelombang inilah yang akan direspon oleh otak ke jantung, terjadi dialog dua arah yang akan menghasilkan hormon-hormon tertentu, dan itulah yang akan menyebabkan ekspresi kamu. Begini simpelnya, kamu punya pemikiran A, teman kamu punya pemikiran B. Itu tingkat perbedaan dari pemahaman kalian itu akan menjadi penentu seberapa besar emosi kalian. Kenapa? Karena memang pemahaman kalian sudah dari awal sudah tidak connect. Kurang lebih begitulah kalau lebih simpelnya. Oke, kita kembali pada pembahasan yang pertama tadi. Benarkah kalau cinta itu adalah apabila
hati dan pikiran kamu bisa seiyah sekata. Kalau menurut saya ada yang kurang tepat di sini. Kenapa? Karena hati itu tidak bisa berkata-kata. Kita anggap aja ini hati, walaupun secara ilmiah yang kerja itu jantung, tapi kita anggap aja hati karena cold atau heart pun itu kalau kita cari terjemahannya itu juga diterjemahkan hati. Jadi anggap aja itu hati, walaupun secara ilmiah dia adalah jantung. Kenapa dia tidak bisa berkata-kata? Karena memang kerjanya jantung ini hanya sebagai pengolah rasa, bukan menimbang, bukan menilai. Yang menyimpan kata-kata itu adalah pikiran bawah sadar kamu. Dia yang menyimpan. Jadi yang selama ini selalu terjadi perdebatan di dalam diri kamu, itu sebenarnya bukan antara hati dan pikiran kamu, bukan. Itu adalah antara alam bawah sadar kamu dan alam sadar kamu. Antara pemahaman lama kamu dengan pemahaman baru yang kamu masukkan. Kurang lebih seperti itu. Lalu sekarang kita anggap saja pikiran bawah sadar itu adalah kata hati. Kita anggap aja seperti itu. Apakah itu sudah bisa dikatakan kalau kata hati kamu dan pikiran kamu sudah sejalan, itu bisa dikatakan cinta? Menurut saya juga belum. Kenapa? Karena apa yang kamu pahami dulu itu tidak semuanya benar. Tidak semuanya yang kita pahami dulu itu benar. Entah itu tentang ketuhanan, cinta, kehidupan, alam semesta dan semuanya, itu tidak semuanya benar. Itu kenapa kita gunakan alam sadar kita untuk merevisi, gitu loh. Dan sekalipun antara yang dulu dan yang sekarang itu kita sudah sama pemahamannya, itu belum bisa dikatakan cinta, belum. Walaupun antara alam sadar kamu dan alam bawah sadar kamu itu sudah satu frekuensi, itu pun masih belum bisa dikatakan kalau itu cinta. Sampai kamu tembus di satu titik, yaitu energi di atas 500. Kapan kamu sudah tembus di atas 500, itu sudah bisa masuk dalam kategori cinta. Begitu kalau menurut teorinya. Dan sebenarnya energi apa yang dibahas ini? Itu insya Allah akan kita bahas di materi selanjutnya. Karena kalau kita bahas sekarang pun entah akan berapa lama waktunya. Maklum HP kentang, jadi ya sedikit-sedikit. Untuk kurangnya saya minta maaf karena belum bisa bahas sekarang. Insya Allah kita akan bahas di season berikutnya, atau mungkin berikutnya, atau berikutnya lagi. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe kalau yang belum, karena akan banyak materi tentang cinta, vibrasi, frekuensi, dan energi yang akan kita bahas. Insya Allah kita akan bahasnya melalui dua sudut pandang yang berbeda, yaitu sains dan agama. Dan untuk yang sudah, saya doakan semoga bisa menjalani hidup yang lebih baik. Dan saya minta maaf untuk segala kesalahan, entah dari ucapan, penyampaian, atau penyajian, dan semuanya. Dan kalau ada saran atau pertanyaan atau apapun, kalian bisa tulis langsung di komentar agar kita bisa saling sama-sama belajar. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share video ini kalau kalian menganggap ini adalah hal yang bermanfaat. Sampai jumpa lagi di season berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.